terserah Ini bukan saya jam lah, kantor Mbak. loh. Please, saya ini udah telat. Jadi Mbak tolong kasih saya masuk. Ya. Ada sekarang loh peraturan kayak gini. Mbak kan satpam baru di sini. Mbak nggak tahu. Saya pimpinan di sini. Jadi saya bebas dong mau datang kapan aja. Dan Mbak harusnya minta maaf aja nih sama saya, gak usah ngatur-ngatur. Kalau bukan karena orang tua aku nggak mungkin pakai pakaian seperti ini. Nggak bakal aku nyamar kayak gini. Nggak bakalan nyamar pakai baju sepam kayak gini. Kalau nggak demi orang tua, terus aku dijodohin sama Mas Ferdi itu, ya mana mungkin aku mau pakai pakaian kayak gini. Tapi nggak apa-apa sih ya, walaupun aku bisa nyamar, ya aku biar tahu Mas Ferdi itu gimana orangnya. Kalau aku nggak nurutin apa kata orang tua aku, ya semua fasilitas ini aku nggak bakalan dapet. Tapi gimana ya, kalau misalkan Mas Ferdi itu bukan kriterianya aku. Mudah-mudahan Mas Ferdi itu, ya apa yang aku bayangin, apa yang aku pikirkan tentang jodoh aku, ya mudah-mudahan Mas Ferdi itulah orangnya. Ya makanya orang tua aku nyuruh aku pakai seragam ini biar tahu sifat aslinya Mas Ferdi. Tapi Mas Ferdi kan pimpinan di kantor nih ya. Apa dia, ya otomatis dia sikapnya sih baik sih. Ya bisa lah, kalau dia sudah bisa pimpin perusahaan, ya dia bakalan bisa jadi calon imam yang baik. Aduh, aku kok pikirannya gini-gini terus deh. Mending aku siap-siap langsung berangkat aja kalau kayak gitu. Ya udah, ini udah jam berapa? Wah, biar nggak telat nih, aku siap-siap dulu. Ada Pak Tetis sih. Bu ini? Pak. Ini sudah jam berapa, Bu? Iya Pak, telat tadi di jalan ada kendala Pak. Bu Windy bukan cuma hari ini yang telat ya, sering banget telat. Iya Pak, saya minta maaf Pak. Kalau misalkan kayak gini terus kan Ibu Windy ngasih contoh yang nggak baik untuk karyawan yang lain. Iya, nanti lain kali saya bakal perbaikin diri Pak, buat gak telat lagi. Jadi kasih saya kesempatan ya Pak. Ya udah, hari ini terakhir Bu Windy telat. Oh iya. Iya Pak. Untuk karyawan yang lain tolong di kasih tahu kalau misalkan hari ini ada meeting penting. Dan kebetulan iya, Pak. saya juga Siap. mau pulang karena ada barang saya yang ketinggalan. Meetingnya berapa Pak? Meetingnya sekitar 1 jam lagi. Jadi Ibu Windy jangan sampai telat dan persiapkan semua berkas ataupun apapun yang perlu dipersiapkan untuk meeting hari ini ya Bu ya. Iya Pak. Saya minta tolong jangan sampai telat. Meetingnya tentang brand ambassador yang kemarin ya Pak? Oh iya Bu Windy, dari brand ambassador yang kita sudah rapatkan kemarin, dan hari ini kebetulan klien kita mau datang dan saya minta tolong sama Ibu Windy sama karyawan yang lain untuk mempersiapkan semuanya. Karena kan ini meeting penting dan juga saya tidak mau meeting ini gagal gara-gara satu hal yang tidak cocok untuk mereka. Iya Pak, serahin aja sama saya bakal kerjain semuanya dengan baik. Bapak percaya aja sama saya. Oh ya udah, saya percaya sama Ibu Windy. Iya Pak, Cuman kan jangan Ibu khawatir Windy Pak. di kantor itu kan sebagai asisten pribadi saya. Jadi kasih contoh yang baik buat ya karyawan yang lain. Iya Pak, saya minta maaf. Saya janji besok saya gak telat lagi Pak. Saya bakal kerjain semua tugas-tugas on time sesuai deadline Pak. Saya janji. Kalau masalah itu sudah selesai dan
saya peringatkan sama Ibu Windy untuk hari ini aja. Terakhir kali Ibu Windy telat. Soalnya kalau misalkan Pak. diulang, saya juga nggak enak. Saya juga ya sekedar manajer dan juga mengatur karyawan yang lain. Kita kan juga punya atasan, pemilik perusahaan. Kalau nanti beliau itu melakukan terjun langsung perusahaan kita dan Ibu Windy tidak ada di perusahaan, kan saya kena marah. Iya Pak, tapi kan masih belum tahu kan mereka. Jadi kasih saya kesempatan dong Pak, jangan marah ya Pak. Ya udah, untuk hari ini saya maklumin. Tapi untuk besok jangan sampai telat lagi. Iya Pak, siap. Ya udah, kalau seperti itu langsung aja ke perusahaan, ke kantor. Saya mau pulang dulu. Iya Pak, hati-hati ya Pak. Ya. Udah, saya permisi dulu, Bu. Iya Pak. Pak Firdy manajer doang udah sok-sok ngatur gitu. Galak banget sih. Pantesan gak disukain di kantor. Nggak apa aja sih yang gak suka. Kesannya sih tiap hari. Make up juga. Ini udah jam berapa sih? Kok kayaknya semua karyawan masih belum pada datang lagi. Cuma sebagian aja deh kayaknya. Aduh, tempat ini nggak berubah-berubah ya. Masih aja kayak gini. Semoga penyamaran aku bisa sukses. Dan aku tahu pimpinan di sini, karyawan-karyawan di sini itu bagaimana kerjanya. Loh, stop Mbak. Stop apanya? Saya mau kantor loh. Ini sudah jam berapa? Kok telat sih? Ya terserah Ini bukan saya jam Pak, kantor Mbak. loh. Please, saya ini udah telat. Jadi Mbak tolong kasih saya masuk ya. Minggir. Kalau telat, saya minta surat izin buat masuk. Apaan sih Mbak? Perlu ada sekarang loh peraturan kayak gini. Ya, Mbak kan satpam baru di sini. Masih belajar kan, adaptasi dulu dong sama orang-orang di kantor, di perusahaan. Ya, saya sudah adaptasi Mbak. Ini kan peraturan kantor. Kalau lewat dari jam masuk kerja kantor, harus pakai surat izin dulu. Pakai surat izin masuk dulu. Ini hari pertama Mbak ya. Jadi tolong baik-baikin dulu diri Mbak ke orang-orang di kantor ini. Jangan sok-sokan kayak gini Mbak. Saya sudah baik-baikin Mbak. Saya bukan sok-sokan. Saya kerjanya sesuai aturan di sini ya. Mbak, tolong ya. Jadi Saya ini orang penting di sini. Saya banyak banget tugas yang belum saya kerjain. Jadi tolong jangan gangguin. Oh, kenapa ya? Kok banyak tugas yang belum dikerjakan? Hari ini ada rapat penting sama klien Mbak. Nggak tahu kan? Karena Mbak cuma satpam. Kalau memang ada rapat, kenapa datangnya telat? Makanya harus tepat waktu, Mbak. Mbak nggak tahu. Saya pimpinan di sini, jadi saya bebas dong mau datang kapan aja. Dan Mbak harusnya minta maaf aja nih sama saya, gak usah ngatur-ngatur. Mbak ini masih pimpinan ya? Saya berhak loh Mbak, Bukan pemilik mecat Mbak. perusahaan. Gini loh ya, Tetep aja, tuh Mbak. Pemimpin sama karyawan tuh sama aja, Mbak. Harus datangnya tepat waktu. Aneh ya, satpam aja loh harusnya. Dengar pimpinan ngomong, minta maaf aja, kenapa sih? Ya Gak sopan makanya, banget ya? kan saya juga punya tugas wewenang di sini nih sebagai satpam di sini. Ya Mbak juga harus ikutin dong aturannya di sini. Saya telat baru hari ini aja Mbak. Ya makanya saya mau minta surat izin dulu, surat izin masuk. Mbak, surat izin itu datangnya dari saya, dari pimpinan. Apa? Gini, Mbak, nggak ada pimpinan yang kayak Mbak kayak gini loh. Maksudnya gimana? Mbak ngelecehin saya. Loh, saya lo tahu pimpinan di sini siapa Mbak? Jangan ngaku-ngaku Mbak, deh. hari pertama ya ini, gak usah sok tahu. Mbak jangan ngaku-ngaku deh pimpinan di sini. Kapan saya ngaku? Mbak kan kerja di sini. Jadi nanti juga pasti tahu pimpinannya siapa. Dan ini saya Mbak. Pokoknya saya nggak mau Mbak masuk dulu sebelum ada surat izin. Mbak gak ngerti ya dia ngomong dari tadi. Ada rapat penting hari ini. Jadi tolong gak usah ngomel-ngomel kayak gini, gak jelas tau gak Mbak? Mbak jangan mentang-mentang ya Mbak ya. Saya juga minta tolong Mbak harus ikutin aturan saya di sini. Saya kan bertugas di sini sebagai satpam untuk menjaga karyawan-karyawan yang di sini, keamanan-keamanan di sini. Kalau apabila nanti Mbak kan sudah datangnya terlambat nih ya, harus Ya, ada surat terus? izin masuk Mbak. Apa hubungannya keamanan di sini? Soal saya telat. Mbak, Ada yang dirugikan sama saya. Mbak, saya telat. kalau ada satpam di sini, siapa yang mau jaga kantor sini Mbak? Ya udah. Kalau ada kehilangan gimana? Mbak, bentar. Saya berhak loh mecat Mbak hari ini. Oh gitu, emang berhak.
salah saya apa ya di sini? Mbak masih nanya, saya ini pimpinan. Dengar nggak sih dari tadi dia ngomong? Saya nggak percaya kalau Mbak pimpinan di sini. Kok aneh ya ada orang kayak gini, bikin ribet tau nggak? Saya nggak ribet Mbak, jadi tolong. Ya udah, saya mau masuk aja ke kantor, saya mau ke ruangan saya dan saya mau ngerjain banyak tugas. Tugas saja belum dikerjain, apalagi Ya makanya biar hari ini berjalan dengan lancar, tolong saya mau ngerjain tugas saya dulu. Kalau kamu masih mau ngomel-ngomel nanti aja, kalau udah jam kantor selesai. Ya udah, daripada Mbak ngomel-ngomel terus, mending Mbak masuk aja deh. Langsung Ya masuk udah, aja, Mbak. dari Biar tadi nanti kayak ini gitu. saya yang parkir. Bagus dong, ini penting banget ya, jadi tolong ngertiin kayak gini terus. Satpam dong. Aduh, bukannya pimpinan di sini tuh bukan dia ya? Bukannya calon yang dibilang orang tuaku itu? Kok ada ya karyawan yang kayak dia? Sudah datangnya telat, nggak sesuai aturan, pakaian kantor apaan kayak gitu? Itu kan pakaian buat jalan-jalan doang. Ya Allah. Lihat aja bentar lagi ya, dia udah ngehina aku mati-matian, terus ngatain aku sepam. Aduh, kan sakit hati aku. Bentar lagi dah, awas aja ya. Tapi mana nih Mas Ferdi nih, kok belum datang juga sih? Ini udah jam berapa? Mas, parkir sebelah sini Mas. Ada apa ya, Mbak? Mas Ferdi kan, pimpinan kantor di sini? Mbak Satpam baru di sini. Iya, Masnya kok datangnya telat ya? Dari Oh. mana aja? Kebetulan hari ini saya tuh nggak telat. Tadi sudah sampai di depan gerbang ini, cuman ada barang saya yang ketinggalan. Jadi saya harus balik lagi ke rumah. Oh jadi gitu ya seorang pimpinan. Emang saya anaknya keluar masuk kantor gitu ya? Iya, kalau misalkan ada barang saya ketinggalan, saya tuh nggak boleh ngambil. Karena hari ini ada meeting penting, jadi barang itu saya butuhkan hari ini. Ya kalau memang ada rapat penting, ngapain bolak-balik kantor Mas? Kan harusnya bisa udah disiapin matang-matang dari pagi. Ya langsung kantor aja. Ini kan saya juga kerja di sini nih, juga ikut aturan. Saya satpam di sini ya. Harusnya kalau memang Masnya terlambat harus ada surat izin dong, ada surat izin masuk. Walaupun ya siapa aja itu, mau pimpinan atau bukan ya sama aja. Tapi Mbak tahu kan, saya siapa di sini? Saya. Iya saya tahu kalau Mas itu pimpinan di sini. Terus ngapain saya harus masuk perusahaan ini dan harus ada tanda saya kalau datang telat? Kan nggak perlu kan? Saya bebas dong datang kapan aja. Cuman di sini saya juga minta maaf kalau misalkan Mbak mengira saya itu telat. Tapi saya sudah sampai di sini dan barang saya ada ketinggalan. Dan saya juga nggak sengaja. Barang apa sih Mas yang ketinggalan? Emang saya harus bilang ya Mbak. Iya kebetulan flash disk saya ketinggalan. Jadi kalau misalkan flash disk itu tidak ada, meeting tidak berjalan, kan perusahaan yang saya kelola ini nanti jadi apa? Tapi saya lihat kantor di sini karyawannya kok masih sebagian aja yang datang ya. Oh iya, soalnya kalau misalkan karyawan di sini memang ada yang memang sering telat, ada juga yang memang pagi datangnya. Tapi saya sudah menegur mereka yang sudah datang telat untuk ya lebih awal lagi datang ke kantor. Apa? Menegurnya dengan cara gimana tuh? Iya sudah. Ya masa seorang pemimpin kayak gitu? Kan harusnya ada sanksi dong. Ya, Barusan lo banyak lo karyawan yang datang terlambat. Harusnya kan pimpinan yang tegas dong Mas. waduh. Di sini Mbak kan sebagai satpam nih ya. Tapi kenapa Mbak malah menilai saya seperti itu? Ya saya kan juga sebagai karyawan di sini ya, sebagai satpam juga ya, saya juga harus kasih masukan dong biar kantor di sini ya tetap maju lah. Iya, Aman saya juga. tahu. Saya tahu Mbak itu memang ngasih masukan. Cuman kan di sini ya saya pimpinannya, Mbak juga ya cuma sebagai satpam. Ya saya minta maaf kalau Ya jangan pada sebelah mata Ya, dong Mas enggak. kalau kayak gitu. Saya Kalau dari cuma- satpam di sini ya nggak akan aman dong kantor ini. Iya, saya juga minta maaf Mbak kalau misalkan omongan saya ini sudah membuat Mbak itu tidak nyaman. Tapi kan
di sini saya bukan telat gitu. Jadi izinkan saya untuk masuk karena sebentar lagi ada meeting. Ya udah nggak apa-apa, silakan. Sekali lagi saya minta maaf kalau omongan saya sudah menyinggung perasaan. Iya, saya minta maaf juga, Mas. Udah, saya permisi dulu, Mbak. Aduh, pimpinan aja terlambat, bisa bolak-balik masuk kantor. Apalagi yang cuma karyawan biasa doang. Aduh, jadi apa di kantor ayah aku? Mbak Satpam, habis ngomong apa sama Pak Ferdi barusan? Ya, emangnya kenapa sih Mbak? Kalau urus-urusan kayak gitu, ya terserah lah mau ngomong apa aja. Mbak ngadu ya sama Pak Ferdi? Ngadu? Ngadu apa? Udah Mbak, aku aja. Barusan Mbak ngomong yang gagal kan soal saya. Apa sih Mbak? Nggak jelas banget sih jadi orang. Mbak kalau ngomong Ngapain yang sopan dong sama atasan. Iya, saya sudah sopan. Iya, emangnya kenapa Mbak? Apa barusan sama Pak Ferdi? Nggak ngomong apa-apa Mbak. Ya terserah saya dong mau ngomong. Terserah apa. saya. Ingat ya Mbak, kalau Mbak butuh pekerjaan ini, jadi kalau kerja yang bener gak usah macem-macem. Mbak kenapa sih? Emangnya kayak yang takut gitu deh sama Miss Ferdi? Katanya sih. Enggak, saya gak takut. Pak Ferdi itu bawahan saya pimpinan di sini. Cuman ya harusnya nggak boleh ngomong apa-apa sih soal saya yang tadi. Ya enggak, saya nggak ngomong apa-apa kok tentang Mbak ke dia. Udah deh Mbak, dari tadi tuh Mbaknya marah-marah, nggak jelas kayak gitu, udah datangnya terlambat. Jelas. Ya kalau memang Mbaknya kayak gitu ya mending yang kerja di sini deh. Mbak ngatur-ngatur saya. Saya Yang nggak punya waktu itu ngatur-ngatur. saya Mbak. Pekerjaan saya juga lebih banyak daripada Mbak. Mbak cuman kayak gini hari-harinya kan. Satu numpuk banget kerjaan. Malam saya lembur, siang saya juga lembur. Jadi gak usah ngatur-ngatur saya dong. Saya bukan ngatur-ngatur Mbak. Kalau emangnya Mbak nggak mau terlambat di kantor ini, ya harusnya Mbak jangan telat dong. Tapi Saya juga harusnya nggak ngomong. ngertiin saya sebagai apa posisinya di sini. Ya Iya, wajar dong saya telat. Gitu aja repot banget sih. Mbak, bukannya seorang pemimpin harusnya ya datangnya lebih tepat waktu deh. Sebelum karyawan semua datang, Mbak pimpinannya datang duluan. Bukan malah pimpinannya yang terlambat gitu aja. Seenaknya kayak gitu dong Mbak. Seenaknya. Iya seenaknya lah. Yang harus datang duluan itu satpam, Mbaknya. Buktinya Mbak, saya kan datang duluan. Ya udah, yang wajib datang duluan tiap hari itu satpam, bukan pimpinan. Mbak, saya di sini salah atau enggak sih? Kok Salah, Mbaknya dari tadi karena kayak gitu? Mbak udah nyerocos sama seorang pimpinan. Salah Saya banget nggak lah. nyerocos Mbak, saya ngomong apa adanya sesuai Kayak gini fakta gak yang nyerocos, ada. kayak gini gak nyerocos, kamu bilang. Mbak, Mau saya pecat sekarang. Mbak, bukannya ketegasan seorang satpam tuh memang kayak gitu ya? Aduh, ngomong sama kamu nih lebih susah daripada ngomong sama orang gila. Ya, suruh sama orang gila ya berarti Mbaknya orang gila dong. Loh, Mbak bilang saya gila. Bu, Iya, Bu Windy apa-apaan? Ini Pak, satpam di sini Pak. Tolong ya Pak, satpam di sini udah agak jelas Pak kerjanya. loh, kok tadi Pak emangnya, oh, Pak Ferdi Bu Windy ini- bawahannya Bu ini ya? Loh, Terus kemana? ini bawahan saya. Tadi bilang Ibu ini Pak Ferdi bawahannya ini, dia pakai. Pak, kita udah mau mulai rapatkan Pak ya. Nggak, masih lama, Bu. Udah mau datang kan Tunggu sebentar. kliennya. Ini maksudnya apa? Ibu Windy saya bilang kalau saya itu bawahan. Bu Windy tahu. Ini satpam baru. Kenapa dimarahin kayak gitu? Ini belum tahu sepenuhnya soal perusahaan ini. Enggak Pak, saya cuma melatih. Aduh, udah ya. Jadi gini ya, saya kasih tahu sebenarnya apa yang terjadi. Dan kamu Mas Ferdi yang memang dijodohkan jadi calon imam buat saya Mas. Tahu kan pemilik perusahaan di sini itu adalah ayah saya. Apa? Jadi Buktinya mana Mbak? Dan sebentar, saya bukan ngomong sama kamu. Dan memang orang yang dijodohkan itu saya tahu itu Mas Ferdi. Dan saya tahu Mas Ferdi itu orangnya baik, disiplin juga. Soal kerjaan ya saya sudah tahu Mas Ferdi kerjanya bagus, baik juga. Dan kalau emang Mbaknya minta bukti, saya anak bos pemilik kantor ini, saya kasih. Ada nih Mbak, kartu nama ID card-nya saya. Sebentar. Ini, aduh, Bu, saya minta maaf Bu Nova. Dan saya sengaja memang menyamar jadi satpam di sini Mas. Saya jadi biar tahu sifat aslinya Mas gimana. Dan saya juga biar tahu kerjaan di kantor ini tuh gimana.
Dan saya nggak mau karyawan-karyawan di sini itu modelan seperti Mbak kayak gini. Bu, saya minta maaf. Sudah datangnya telat, berpakaian bukan pakaian kantor, malah pakaian pakai holiday kayak gini. Ini loh sekarang jam kerja, bukan malah jalan-jalan kayak gini. Mbak marahin saya seorang satpam loh, yang radain seorang satpam. Ya, iya Bu, saya minta maaf. Tapi tolong jangan pecat saya, Bu. Udah, saya nggak mau nerima karyawan kayak kamu dan nggak beretika kayak gitu. Kamu saya pecat sekarang dan pergi. Udah sana pergi. Jadi Dan untuk Mas Ferdi adalah orang yang memang dijodohkan sama orang tua saya, Mas. jadi kamu anaknya Pak Atmaja, pemilik perusahaan ini? Iya Mas, saya anaknya Pak Atmaja. Kenapa saya menyamar kayak gini ya? Saya pengen tahu sifat asli Mas. Kan kebanyakan laki-laki itu kalau dilihat dari jabatannya dia malah sombong, malah meninggi-ninggi gitu. Tapi saya lihat Mas Ferdi ini orangnya baik kok. Dan memang sesuai harapan saya. Jadi intinya kamu menerima soal perjodohan ini? Iya, saya menerima Mas. Karena saya lihat Mas Ferdi itu udah cocok jadi calon suami saya. Tapi di sini aku ngerasa nggak pantas aja buat kamu. Soalnya, ya kamu itu anak dari seorang pimpinan, pemilik perusahaan ini. Sedangkan aku itu ngerasa nggak pantas. Emangnya nggak pantas? Kenapa Mas? Iya, gimana ya? Kamu orangnya cantik, kamu kaya. Sedangkan aku anggap aku cuma kerja di sini. Jadi kita beda, ya antara langit dan bumi. Sedangkan masa iya kamu mau sama seorang karyawan seperti aku? Mas, aku diajarkan sama orang tua aku buat cari seorang laki-laki yang memang bertanggung jawab, Mas. Bukan gila harta. Jadi di sini kamu termasuk wanita yang bijaksana ya. Aku ngerasa cuma nggak pantas aja. Aku malu dekat sama. Ya, aku bijaksana kan karena di depan kamu. Ya udah kalau gitu kita ngomong di dalam aja, Mas. Ya udah.